Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Soukarem. Kita masih dalam seri pendalaman iman Katolik, serial Sekolah Roh Kudus. Kali ini kita akan membahas karunia Roh Kudus yang terakhir, yaitu karunia kebijaksanaan. Sebelum kita membahasnya, seperti kebiasaan kita selalu mengawalinya dengan doa Malaikat Tuhan, atau karena masih dalam masa Paskah, kita mendoakan doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karunia roh kebijaksanaan, karunia untuk mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Karunia roh kebijaksanaan ini memungkinkan seseorang mengalami kasih dari Allah. Jadi, karunia ini berhubungan erat dengan kasih. Jadi, bukan hanya memberi soal pengetahuan, bukan membuat kita hanya mengetahui yang ada di sini tentang Allah belaka, tapi juga masuk turun ke dalam hati untuk mengalami pengalaman ilahi, pengalaman akan Allah. Untuk menjelaskan ini, ada satu contoh yang sederhana, yaitu misalnya kalau kita diminta menjelaskan rasa dari buah, katakanlah buah durian. Banyak penjelasan, tapi cara yang paling mudah adalah mengambil buah itu dan mencicipinya. Dengan mencicipinya, kita mengalami sendiri rasanya, aromanya, dan seterusnya. Jadi, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mengalaminya, merasakannya. Atau misalnya seorang ibu mengasuh anak. Dia tidak banyak dibantu oleh buku-buku. Mungkin zaman sekarang ini orang bisa mencari tuntunan merawat anak dari internet. Tapi orang tua kita, kakek nenek kita, mendidik anak mereka dalam pergulatan pengalaman harian. Mereka mungkin tidak banyak memiliki teori, tapi mereka melakukannya langsung, berpraktek, mengalaminya langsung. Nah, disinilah karunia roh kebijaksanaan itu yang membuat kita bukan hanya mengetahui, tapi kemudian juga mengalami. Sehingga Allah itu bukan hanya menjadi sesuatu bahan pembicaraan, bahan diskusi, tapi sebuah pengalaman nyata dalam hidup. Santo Thomas Aquinas, salah satu tokoh besar dalam gereja, dalam teologi, dia mengatakan begini, dalam hidup kita bisa melihat dua bagian. Yaitu kalau kita menempatkan diri di sini, ada bagian yang ada di bawah kita, ada bagian yang di atas kita. Untuk segala sesuatu yang ada di bawah kita, cukuplah kalau kita mengetahui. Tapi kalau ada sesuatu yang di atas kita, tidak cukup kalau hanya mengetahui. Harus sampai kepada
mengalami, dan mencintai. Nah, Allah tempatnya itu yang paling tinggi, paling atas. Maka tidak cukup kalau kita hanya mengetahui. Kita harus sampai kepada pengalaman, mengalami, dan mencintai Allah. Ini dituliskan Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologia. Nah, Anda yang tertarik bisa mencarinya. Sahabat, karunia roh kebijaksanaan ini membuat kita melihat sesuatu dalam kacamata Allah. Kita melihat sesuatu seperti Allah sendiri melihatnya. Maka hal ini akan membuat kita menjadi lebih baik dalam mempertimbangkan sesuatu, lebih baik dalam memutuskan sesuatu, tidak gerusa-gerusu, tetapi akan menimbang sesuatu dengan lebih cermat, lebih teliti. Karena kita dibantu untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Allah, maka kita tidak akan kehilangan fokus hidup, fokus kepada Tuhan saja. Kemarin kita melihat tujuan akhir surga, dan di sini kita tidak kehilangan fokus untuk melihat Tuhan saja dalam hidup sehari-hari. Maka penggambaran kita akan Tuhan seperti yang dijelaskan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya, semakin kita mampu melihat Allah dalam pengalaman hidup harian kita, mengalaminya, kemudian kita juga hidup di dalam roh itu, maka orang lain yang ada di sekitar kita, perlahan-lahan mereka juga akan mengalami Allah dalam kehidupan kita, melihat kehadiran Allah dalam kehadiran kita. Hari ini sampai di sini, mari kita tutup dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus dan doa harian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.